Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syifa, NIM 2205011110154. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil kerja tugas tentang uji validitas dan reliabilitas. Kemudian tentang uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Jadi pertama-tama di sini saya menggunakan data statistik dari Munir dari UIN Jakarta tentang analisis pengaruh harga, lokasi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Jadi di sini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Harga, lokasi, dan kualitas pelayanan ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Oke, karena kita akan membuka file baru, jadi kita silang aja. Kemudian di sini kita input data yang sudah kita miliki. Di sini untuk formatnya pakai Excel, kemudian datanya kita masukkan, kemudian kita klik open. Oke, kita klik OK. Oke, sebelum kita mengolah data, untuk measure ini kita rubah dulu menjadi scale. Mengapa dirubah jadi scale? Karena data yang kita gunakan adalah data dari data kuesioner. Jika kita menggunakan data keuangan, maka kita bisa menggunakan measure yang nominal. Oke, biar nggak lama-lama kita kopas aja. Oke, jika sudah, sebelum kita melakukan uji olah data, kita harus menjumlahkan dulu tiap variabel data yang kita punya. Caranya yaitu kita transfer compute variable, kemudian target variable ini kita tulis berdasarkan nama variabelnya. Di sini kan namanya H itu adalah harga. Jadi di sini kita tulis H. Kemudian numeric expression-nya kita masukkan. Sebelum itu kita di dalam fungsional group ini kita mencari sum karena kita akan menjumlahkan data-data tersebut. Jadi sum kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga datanya H1 sampai ke H6. Oke, jika sudah kita langsung oke, kita lakukan untuk semua data yang akan kita olah. Ini yang terkait variabel kita tulis L, kemudian numeric expression-nya kita rubah juga. Kita keluarkan yang sebelumnya. Kemudian ini kita masukkan mulai L1 sampai L7. Oke, kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya variabel K yang ke-1
sampai K14. Oke, lupa belum kita masukkan K14, kita masukkan dulu baru klik OK. Dan yang terakhir sini KP. Nah, ini KP1 sampai KP14. Sekarang oke, ini kita minimize saja. Nah, dari uji yang telah kita lakukan memasukkan data-data tersebut, timbullah ini ada sum dari H, sum dari L, sum dari K, dan sum dari KP. Nah, untuk itu sebelumnya kita desimalnya ini kita rubah dulu menjadi 0 karena untuk menyamakan desimal-desimal yang lainnya. Oke, kalau sudah kita bisa lanjut pada yang pertama, kita akan menguji validitas data tersebut. Yang pertama, uji validitas. Kita simak dulu materinya di sini. Nah, uji validitas. Dasar pengambilan dari keputusan bahwa item bernyatakan kuesioner dinyatakan valid itu apabila yang pertama, nilai R hitung itu lebih besar daripada nilai tabel produk momen yang dicari pada tabel R yang didasarkan oleh nilai DF. Nah, rumus DF sendiri itu sama dengan N dikurangi 2, atau nilai SIG atau 2 tilet ini lebih kecil daripada 0,5 alpha. Jadi alpha itu adalah 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif. Nah, oke, ini untuk hasilnya. Nanti kita praktekkan dulu caranya. Untuk uji validitas yang pertama kita ke analyze, kemudian correlation, correlate, bivariate. Nah, oke, kita masukkan dulu seluruh data. Jadi seluruh data, misal dari ini H1 kita masukkan dulu seluruh data H. Nah, kemudian beserta dengan jumlah total penjumlahan dari variabel H itu tadi. Oke, kalau sudah langsung saja kita oke. Nah, ini data output ini adalah hasil dari olah data yang telah kita lakukan pada aplikasi SPSS tadi. Jadi hasilnya akan secara otomatis terinput di output, di file output ini. Ini untuk korelasi H1. Variabel H maksudnya. Kemudian kita lanjutkan ke variabel-variabel yang lain. Analyze, correlate, bivariate. Nah, untuk variabel H ini kita Ctrl A, kita hapus dulu, kemudian kita ganti dengan variabel yang lain. Kemudian kita klik OK. Kita lanjutkan sampai selesai terlebih dahulu ya. Kemudian lanjut ke K14 serta jumlahnya. Oke. Correlate, bivariate. Kemudian yang terakhir penjumlahan KP. Oke, jika sudah nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk correlation nilai variabel H, kemudian ini korelasi variabel L, korelasi variabel K, dan korelasi variabel KP.
Jika sudah, kita lihat pada hasilnya. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan nilai SIG dengan alfa 0,05. Tadi kan dikatakan bahwa nilai SIG yang kurang dari 0,05 itu adalah bernilai positif. Nah, ketika bernilai positif berarti data itu adalah valid. Kita buktikan kepada data kepada hasil outputnya. Oke. Ini adalah data dari hasil output yang sudah saya sederhanakan agar membantu pembaca untuk lebih memahami hasil data yang telah diperoleh. Nah, ini untuk H nilai sama dengan 0,000. Jadi dilihatnya di sini. Nah, di sini nilai H ini di SIG dua telet yang paling bawah itu adalah 0,0000000. Nah, nilai 0,00 ini adalah kurang dari 0,05, dimana ketika data itu kurang dari 0,05 maka interpretasi data tersebut merupakan valid. Kemudian yang lain, ini data dari L. Nah, ini datanya maaf sebentar. Nah, ini 0000 sampai ke sana. Nah, kemudian kita masukkan di hasil interpretasinya bahwa dia pun nilai SIG-nya berupa 0. Kemudian nilai K-nya juga ini ya 000. Jadi data itu valid. Kemudian KP-nya juga begitu 0000. Nah, 00 kurang dari 0,05 data tersebut merupakan data yang valid. Kemudian interpretasi dapat dilihat pada uji validitas di atas bahwa penelitian ini dapat dikatakan valid karena data pada tabel SIG 2 tilet ini kan SIG 2 tilet menunjukkan angka di bawah 0,05 karena seluruh angkanya berada pada 00. Dapat yang dimana hal tersebut merupakan syarat dalam uji validitas. Nah, kembali lagi kepada teori yang sebelumnya bahwa ketika SIG itu kurang dari 0,05 dan Bayesian correlate, maka dia bernilai positif. Jadi data itu valid. Oke, kemudian kita cek koefisien korelasi dalam uji validitas. Nah, ada pula koefisien korelasi dalam uji validitas itu. Ini adalah beberapa kriterianya. Yang pertama, ketika nilai dari koefisien korelasinya itu 0,800 sampai dengan 1, maka korelasinya sangat kuat. Nah, semakin turun semakin korelasi itu sangat rendah. Oke, ini bisa dilihat ya dari sebagai contohnya saya menggunakan data dari nilai H. Nah, data nilai H yang digunakan adalah data yang berada di pojok kanan terakhir ini. Nah, yang ini adalah person correlate. Nah, ketika jadi kita bisa melihat korelasinya dari jumlah nilai ini. Kalau ini kan 0,832. Nah, 0,832 itu di bagian mana? Nah, kita lihat lagi pada koefisien korelasi di sini. 0,832 berarti korelasi dari data H1 ini H1 ya. Ini H1 ini sangat kuat. Nah, selanjutnya dari H2. H2 ini nilainya adalah 0,791. Maka di sini 0,791 itu korelasinya cenderung kuat. Kemudian 0,754 itu juga korelasi kuat dan sebagainya. Ini hanya untuk pengetahuan saja ya teman-teman. Oke, lanjut saja. Nah, ini untuk interpretasi koefisien korelasi.
Jadi koefisien korelasi tiap variabel akan berbeda hasilnya berdasarkan hasil korelasi variabel X terhadap Y. Sedangkan contoh pada H1, nilai persen korelasi adalah 8,032. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, oke, langsung saja kita lanjut kepada uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu untuk menguji instrumen penelitian yang diberikan merupakan indikator dari variabel. Data suatu penelitian dikatakan data atau pernyataan itu reliable atau handal jika seseorang mampu berkonsisten menjawab dari pernyataan awal sampai akhir sehingga jawaban yang dihasilkan konsisten terhadap apa yang ia rasakan. Nah, suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi, ketika kita membagikan kuesioner itu di hari ini, maka jawaban dari responden tentang kuesioner kita entah itu hari ini, esok, ataupun 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu jawabannya akan tetap sama. Jadi kuesioner itu dikatakan reliable jika bisa digunakan berulang-ulang. Nah, berdasarkan teori menurut Ghazali tahun 2006, suatu kuesioner dikatakan reliable ketika nilai comeback alpanya itu lebih besar daripada 0,6. Oke, langsung saja kita masuk kepada perumusan SPSS. Oke, cara menentukan uji reliabilitas. Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita menuju scale. Ini, dan reliability analysis. Kemudian pada tabel items ini kita masukkan data variabelnya. Di sini tanpa menggunakan jumlah total ya. Jadi hanya H1 sampai H6 tanpa total H. Tanpa penjumlahan total H. Nah, perlu digarisbawahi untuk settingannya kita pakai model alpha, kemudian kita ke setting statistik ini, kemudian kita klik description for yang item, scale, dan scale if item delete, kemudian di inter item ini kita klik yang correlation. Nah, oke, settingannya cukup seperti ini, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, untuk hasil outputnya akan seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 tabel yang berbeda. Kita lanjutkan lagi ke data selanjutnya. Tadi kan masih yang H aja. Kemudian kita lanjutkan ke 3 variabel setelahnya. Kemudian yang H ini kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian kita ganti dengan variabel setelahnya, kita masukkan. Nah, kita cross check lagi ya, untuk model ini adalah alpha, kemudian di statistik, nah item, scale if item delete, dan correlation ini tetap tercentang karena ketika kita menggunakan SPSS, settingan dari tabel yang akan kita kerjakan dari yang sebelumnya itu akan terus seperti itu. Jadi itu settingannya kalau mau dirubah kita harus rubah dulu, tapi karena kita rumusnya ini sama, jadi kita hanya perlu mengubah itemnya aja. Oke, kita klik OK. Lanjut ke variabel setelahnya, analyze, scale, reliable. Nah, kita keluarkan. Langsung klik OK. Nah, oke, kalau sudah
ini ya output yang kita dapatkan. Nah, kemudian kita lihat pada ini reliability statistik pada Chrombat Alpha. Kita mulai dari yang data pertama ya, variabel pertama dari yang ini reliability statistik pada Chrombat Alpha. Nah, dari nilai dari Chrombat Alpha inilah yang akan kita jadikan acuan untuk dalam uji reliabilitas. Langsung saja kita ke hasilnya. Nah, uji reliabilitas. Nah, di sini sudah saya masukkan dari data-data output yang telah kita dapatkan tadi. Di sini fungsinya juga sama untuk memperingkas dan menyederhanakan agar mudah dibaca oleh pembaca. Nah, ini yang variabel H. Jadi Chrombat alfanya itu adalah 0,875. Nah, di mana 0,875 itu bernilai kurang dari 0, lebih besar daripada 0,6. Ya. Jadi di sini dimasukkan di sini, kemudian yang L juga ini 0,839 sama ya seperti di sini. Kemudian yang K ini juga 0,854. Nah, ini sama juga di sini. Kemudian yang terakhir ini 0,909 sama ya. Nah, oke, langsung ke interpretasi. Berdasarkan uji yang telah kita lakukan, dapat dilihat bahwa pada tabel reliability statistik nilai Chrombat menunjukkan angka sekian. Nah, di mana seluruh dari data nilai Chrombat alfanya ini adalah lebih besar daripada 0,60, yang berarti semua item adalah reliable meskipun digunakan untuk periode yang akan datang. Jadi menurut Ghazali ini kita pakai rumus dari teori Ghazali. Jadi semua data-data ini bentuknya akan reliable meskipun digunakan di masa-masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model linear regresi ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Nah, dalam model linear regresi OLS ini ada beberapa pengujian. Yang pertama itu uji linearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji multikolinearitas autokorelasi. Nah, ini cukup berbeda ya, multikolinearitas dan autokorelasi. Kalau autokorelasi itu biasanya digunakan untuk data keuangan. Nah, oke, langsung saja pada yang pertama, uji linearitas. Bertujuan mengetahui apakah antar variabel independen dengan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejalan pada variabel yang lain. Nah, uji linearitas sendiri itu dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, scatter plot graph. Apabila seberangan nilai pada plot pembentukan pola acak, maka asumsi linearitas terpenuhi. Kemudian yang kedua, comparements, yaitu jika nilai F hitung kurang dari nilai F tabel atau pada deviation from linearity, nilai signya itu lebih besar daripada alpha. Artinya antar variabel memiliki hubungan linear yang signifikan. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama, kita uji linearitas dengan scatter plot graph dulu ya. Yang pertama kita buka analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Klik linear. Nah, kemudian untuk dependennya ini kita masukkan data dependent, data dari total dependent ya. Berarti kita masukkan KP.
Nah, untuk independennya kita masukkan data-data independen ini, ketiga data ini. Oke, kalau sudah kita lanjut pada settingan, kita klik di save. Nah, di save ini kita centang yang bagian predicted values ini di bagian unstandardized, dan residuals ini juga di unstandardized juga. Kemudian kalau sudah, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, oke, ini sudah terinput datanya pada output. Nah, fungsi dari kita memasukkan data-data tersebut adalah di sini. Nah, kita mendapatkan data pre1 dan res1. Nah, inilah data yang akan amat sangat bermanfaat bagi kita setelah ini. Oke, lanjut. Kita sudah mendapatkan data pre1 dan res1. Kemudian kita masuk ke grapes. Nah, menu grapes ini kita gunakan untuk kita itu membentuk atau menciptakan grafik di dalam data yang telah kita analisis. Nah, oke, yang pertama tadi kita klik grapes ini ya, kemudian legacy dialog, kemudian kita klik yang scatter or dot. Nah, kemudian kita pilih yang simple scatter, kita klik define. Nah, oke, langsung lanjut pada y-axis. Y-axis ini kita masukkan yang residual. Jadi understanding residual bisa dilihat di, kita klik agak lama di sini, terus kemudian di sini ada namanya ya, pre atau re-nya. Kemudian yang y itu kita masukkan yang re. Ini pre, berarti pre itu dimasukkan di yang x. Kemudian yang res itu kita masukkan yang ini ya, yang res ya. Yang res kita masukkan pada y. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, datanya sudah, grafiknya sudah muncul. Nah, inilah yang kita cari, yang kita gunakan. Nah, ini adalah digunakan untuk scatter plot graph ya, karena dia titik-titik. Oke, langsung kita ke hasilnya. Kita taruh di sebelah sini dulu. Nah, oke, sama ya. Uji linear dengan scatter plot graph. Nah, untuk interpretasinya, tebaran nilai membentuk pola acak. Ini polanya acak ya, tidak membentuk suatu pola atau gambaran tertentu. Asumsi linearitas terpenuhi. Nah, artinya ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi, variabel dependen dan independennya itu nyambung satu sama lain. Oke, sampai sini fix. Kemudian kita lanjutkan pada uji linearitas dengan complements. Langsung saja pada caranya. Pertama, kita langsung ke analyze, kemudian complements, kita klik yang max. Nah, oke, kita isi dependen ini dengan KP total Y tadi ya, KP ini. Kemudian untuk independennya kita masukkan juga sama seperti tadi, seluruh total dari independen, variabel independen. Nah, kalau sudah, kita ke option. Ini, untuk di option ini kita yang ini, test for linearity ini kita checklist ya pada statistik for first layer. Oke, kalau sudah, kita klik continue. Nah, oke, kalau sudah juga, kita klik OK. Nah, muncullah ini. Nah, oke, sudah muncul datanya. Nah, yang kita gunakan, kan kita tadi hanya memasukkan satu kali ya, bukan satu-satu gitu kan ya. Nah, di sini yang kita gunakan yaitu data dari ANOVA table. ANOVA table ini sudah lengkap gitu, antara fungsi dari H terhadap KP, kemudian
ini juga unnovatable fungsi L terhadap KP, kemudian yang ini juga K terhadap KP. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita ke hasilnya, kita simak dulu. Nah, ini ya. Jadi unnovatable-nya tadi sudah saya masukkan ke sini. Nah, interpretasinya bisa kita lihat pada di sini, deviation from linearity pada sig. Nah, angka ini menunjukkan nilai sig-nya. Jadi keputusan yang pertama ini adalah keputusan pembelian dan harga. Nah, nilai sig-nya kita bertemu pada nilai 0,789, di mana nilai tersebut adalah lebih besar daripada 0,05. Maka hubungan yang linear secara signifikan antara harga dengan keputusan pembelian. Kemudian yang kedua ini adalah keputusan pembelian dan lokasi. L adalah lokasi. Dengan nilai sig ini adalah 0,671, di mana itu adalah lebih besar daripada 0,05. Maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara lokasi dengan keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga, variabel K, keputusan pembelian dan kualitas pelayanan. Nah, K itu kualitas pelayanan dengan nilai sig 0,456 dengan sig lebih besar daripada 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara kualitas pelayanan dengan keputusan pembelian. Oke, jika sudah, langsung saja kita pada uji heterokedastisitas. Itu adalah dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, residual sendiri adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, dan absolut adalah nilai mutlak. Apabila variabel residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka hal tersebut dinamakan homokedastisitas. Sedangkan apabila variasi residual berbeda, maka dinamakan heterokedastisitas. Dalam pengujian heterokedastisitas ada dua uji, yaitu yang pertama uji grafik dan yang kedua uji cluster. Oke, langsung saja kita praktekkan pada uji grafik terlebih dahulu ya. Nah, untuk uji grafik, yang pertama kita ke analyze, kemudian kita ke regresi ke linear. Nah, kemudian untuk dependen dan independennya tetap ya, kita tetap. Nah, yang berbeda sekarang kita ke plots. Nah, di plots ini kita masukkan Y dan X-nya. Y-nya kita pakai yang Z-resit, Y-resit untuk Y, dan Y-pred untuk yang X. Oke, kemudian ini di standardized residual plots, ini kita centang bagian histogram dan normal probability plot. Oke, kalau sudah kita klik continue dan kita klik OK. Nah, dari hasil ini terdapat ini ya, data-data ini ya. Nah, langsung kita dapat juga 3 tabel atau 3 diagram yang akan kita gunakan dalam yang ada di dalam output ini. Langsung saja kita ke interpretasinya. Kita pindah dulu. Nah, oke, scatter plot ini ya sudah saya pindahkan ke sini. Nah, interpretasinya dari hasil output terlihat sebaran titik-titik berbentuk tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu, atau tidak menyebar, atau titiknya menyebar. Nah, artinya bebas heteros atau homoskedastisitas. Asumsi klasik pada model regensi ini terpenuhi, yaitu tidak terjadi. Jadi tidak ada heteros ya, bebas heteros, atau dia itu homoskedastisitas. Nah, kemudian dengan uji normalitas, ini uji normalitas itu menggunakan diagram yang seperti ini dan yang titik-titik seperti ini. Nah, untuk interpretasinya titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal ini ya. Menyebarnya itu cuman di sekitar garis diagonal ini aja, atau mendekati arah garis, serta graf
ini serta grafik histogramnya itu menunjukkan pola distribusi normal. Distribusi normal itu dengan ciri-cirinya gambarnya seperti ini. Jadi kayak lonceng. Seperti lonceng. Maka artinya data terdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Seperti itu. Kemudian lanjut saja kita ke uji Glatzer. Nah, uji Glatzer itu dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen lainnya. Nah, residual sendiri adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, dan absolut adalah nilai mutlak. Apabila variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka hal tersebut dinamakan homoskedastisitas. Sedangkan apabila variabel residual berbeda, maka dinamakan heteroskedastisitas. Nah, oke, langsung saja kita pada praktiknya. Yang pertama kita harus menemukan nilai absolut. Bagaimana cara kita menemukannya? Seperti ini. Yang pertama, kita klik ke transform, kemudian commute variabel. Nah, ini. Nah, untuk target variabelnya kita ubah menjadi absolut. Absolut dari res. Jadi ini adalah absolut dari nilai res. Nah, untuk numeric expressionnya kita rubah dengan kita dicari di sini. Kita cari di al, kemudian kita cari bagian absolut. Absolut itu ABS. Nah, ABS kemudian kita input. Nah, untuk ini tanda tanyanya ini kita ubah menjadi ini ya. Res satunya tadi ya, residual ini ya. Nah, kemudian kita input. Nah, kemudian kita oke untuk hasilnya. Oke. Nah, ini yang kita sedang cari-cari barusan itu adalah ABS res. Jadi nilai ABS res inilah yang kita butuhkan untuk data selanjutnya. Oke, jika kita sudah menemukan nilai ABS res ini, kita baru bisa mengolah data dengan uji Glatzer. Caranya itu kita klik analyze, kemudian ke regresi, kemudian ke linear. Nah, untuk variabel dependennya ini kita rubah menjadi nilai absolut yang telah kita temukan tadi. Untuk nilai independennya tetap ya. Kemudian kita ada setting juga di bagian save. Nah, untuk save ini kita pada bagian residual ini kita hilangkan unstandardized-nya. Jadi yang di sini tetap, yang di sini kita hilangkan. Kemudian kalau sudah kita klik continue, kita klik OK. Nah, outputnya sudah muncul. Kita lihat pada tabel koefisien pada nilai signifikan. Nah, data dari hasil outputnya ini adalah sudah data dari ketiga variabel yang telah kita absolutkan, dengan kita hubungkan dengan absolutnya yang tadi kan. Nah, kita lihat pada data ini. Kemudian kita lanjut ke hasil. Nah, oke. Ini sudah saya input di sini ya. Kemudian nah, ini nilai sama kan dengan ini nilainya. Nah, kemudian untuk interpretasinya, harga, lokasi, dan kepuasan pelayanan pada uji Glatzer adalah output di atas nilai SIG. Untuk variabel H ini 0,223, kemudian nilai SIG L-nya itu 0,713, dan nilai SIG untuk K-nya ini 0,148. Nah, karena nilai signifikan si ketiga variabel itu lebih besar daripada alfa, nah alfanya ini 0,05, maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam metode regresi. Nah, selanjutnya ada juga uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Nah, uji ini adalah bagian dari pengujian normalitas yang sering dipakai yang lebih sering dipakai. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara data pengamat dengan pengamat lainnya.
dasar keputusan dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini, alfa nilai signya itu lebih besar daripada alfa, maka data penelitian bersifat normal. Jadi ketika normal itu nilai signya lebih besar daripada alfa. Oke, langsung saja kita pada caranya. Yang pertama kita klik no analyze, kemudian ke non parametric test. Nah, ini dan kita ke legacy dialog, kemudian yang satu sampel KS. Nah, untuk tes variable listnya ini kita masukkan variabel unstandardizing range-nya tadi, yang ini, yang range 1 ini kita masukkan ke dalamnya. Kemudian untuk tes distribusinya ini kita centang di normal, sudah normal ya, kemudian kita oke. Nah, ini dia one sample Kolmogorov-Smirnov ini adalah hasil dari output data yang telah kita lakukan barusan. Nah, dilihat dari ini asymptotic to tailored ini ya, 0,200 ini adalah lebih besar daripada 0,05. Jadi data tersebut adalah valid. Kita buktikan pada hasilnya. Nah, ini interpretasi, artinya data tersebut bersifat normal. Kemudian ada juga dengan menggunakan uji multikolinearitas dengan durbin Satson. Nah, metode regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Pengambilan keputusan itu dapat menentukan multikolinearitas ada dengan dua cara, yakni nilai toleransi dan nilai FIB. Langsung saja pada caranya. Yang pertama kita ke analyze regresi dan linear. Kemudian untuk nilai dependennya ini kita rubah lagi menjadi nilai dependen yang semestinya, yaitu KP. Nah, untuk independennya tetap ya. Kemudian kita setting di statistik ini, kemudian kita centang yang covariate matrix, collinearity diagnosis, dan ini model fit ini tetap ya, sama estimates. Kemudian ini residual pada durbin Watson, ini juga kita centang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita klik continue, kita klik oke. Nah, sudah muncul datanya. Kita lihat pada data koefisien di sini. Oke, kita lanjutkan karena ada sedikit kendala, mohon maaf. Jadi pada hasil uji multikolinearitas dengan durbin Satson. Nah, tadi sudah kita input datanya ya. Kemudian kita lihat pada koefisien di sini. Koefisien ini, nah di sini nilai statistik FIB saya sudah masukkan pada laporan. Nah, dengan interpretasi seluruh variabel bebas memiliki nilai toleransi harus lebih besar daripada 0,10. Pada seluruh item variabelnya sudah lebih dari 0,10. Ini ya, variabelnya sudah lebih dari 0,10 ini. Ya, ini. Yang artinya tidak memiliki multikolinearitas. Nah, seluruh variabel bebas memiliki nilai FIB. Ini nilai FIB-nya ini harus kurang dari 10. Nah, dilihat pada seluruh item ini 2, 3, dan 4 sudah valid karena tidak lebih dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Maka uji asumsi klasik berdasarkan multikolinearitas terpenuhi. Nah, yang terakhir adanya analisis regresi. Analisis regresi ini adalah seperangkat metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Dalam uji ini biasanya ada 3 uji yang dapat dilakukan. Yang pertama coefficient
determinasi, uji simultan, dan uji parsial. Di sini saya akan membahas 2 saja. Nah, sebelum kita membahas kedua uji tersebut, kita ada regresi linear berganda, karena data kuesioner yang saya gunakan adalah data regresi linear berganda, maka kita menggunakan rumus seperti ini. Data regresi itu dimulai dari analyze, kemudian regression ini, kemudian kita ke linear. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa reset aja ya ini, karena tadi kan sudah banyak settingan yang kita lakukan, kemudian ini kita reset. Nah, untuk variabel dependennya ini kita masukkan yang KP, yang Y, kemudian yang independen ini kita masukkan ketiganya. Kita masukkan satu persatu terlebih dahulu, kemudian baru ketiganya. Oke, yang H dulu. Nah, kemudian pada statistik kita hanya mencentang pada bagian estimate dan model fit. Ini hanya pengecekan kembali ya, karena kita tadi kan sudah banyak mengatur dan merubah settingan. Kemudian kalau sudah estimate dan model fit ini kita continue. Kemudian sudah klik kita oke. Nah, ini keluar datanya. Kemudian kita langsung saja dulu pada selesaikan sistem yang seperti itu. Regresi linear tadi kan masih yang data pertama. Kemudian hanya ini kita keluarkan, kemudian kita ganti yang L. Kemudian kita oke. Lanjut yang terakhir yang regresi linear. Kemudian yang K ini. Nah, oke. Jika sudah, nah kita sudah bisa menentukan korelasinya pada titik koefisien ini. Pada titik koefisien kita bisa tentukan dia termasuk pada korelasi yang dimana. Kita lihat pada model summary, pada model summary ini. Nah, dilihat dari ini R-nya tersebut ya. Nah, kita kan tadi juga sudah mengetahui letak-letak nominal mana yang dia itu menempati korelasi sangat tinggi, rendah, sangat rendah, dan sebagainya. Nah, untuk itu nilai korelasi itu dilihat dari nilai R. Nah, ketika nilai R-nya, kalau di sini kan nilai harga, ini kan tabel harga, itu 0,724. Nah, yang artinya memiliki korelasi kuat. Nah, dengan nilai koefisien determinasi R square ini adalah koefisien determinasi itu 0,524, yang berarti variabel H memiliki pengaruh terhadap Y sebesar 52,4%, sedangkan sisanya itu adalah dipengaruhi oleh variabel lain atau error atau yang lainnya di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak termasuk ke dalam model. Nah, lanjut kepada lokasi ya. Lokasi juga sama, 0,686 ini termasuk variabel korelasi yang kuat dan dia berpengaruh sebesar 47% terhadap keputusan pembulian. Kemudian yang ketiga ini adalah kepuasan layanan itu korelasi regresinya termasuk korelasi kuat dengan 61% berpengaruh terhadap Y atau KP, keputusan pembelian 61%. Nah, untuk interpretasinya, jika dilihat dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, ini penjumlahan yang tadi yang terakhir ya. Yang ini model summary pada penjumlahan yang terakhir. Yang terakhir kan kita memasukkan seluruh data. Kita belum memasukkannya. Baik,
kita masukkan terlebih dahulu. Regresi linier KP. Nah, ini baru ini dimasukkan semuanya. H dan L yang kita masukkan. Nah, ini baru model sumari ini yang akan menjadi patokan kita. Jadi R-nya ini 0,825 itu termasuk sangat kuat ya. 0,85 itu termasuk sangat kuat dengan 68% berpengaruh terhadap KP. Oke, sudah. Kita lanjut pada uji kendala model dengan uji F. Nah, ini itu dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh SIG, agar lebih mudah dapat dalam pengambilan kesimpulan terlebih dahulu memutuskan hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya yang pertama yaitu hipotesis 0, yaitu harga, lokasi, dan kepuasan layanan bersama-sama tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian hipotesis alternatifnya, harga, lokasi, dan kepuasan layanan bersama-sama memiliki berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, ketentuan uji F, ini adalah ketentuan uji F. Kita langsung saja kepada caranya. Yang pertama, kita sudah tidak perlu memasukkan rumus-rumusnya lagi. Kita bisa lihat pada hasil dari output yang telah kita lakukan tadi di output. Oke, kita lihat jika uji F itu kita lihat pada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA itu yang ini. Kalau uji F kita lihatnya satu persatu ya. Satu persatu berarti dari yang H terlebih dahulu. Nah, ini tabel ANOVA dalam dalam harga, dalam variabel harga. Nah, di sini. Nah, di sini kita melihatnya pada SIG ini ya. SIG ini sudah saya pindahkan. Nah, pada tabel SIG menunjukkan 0,00 di mana itu adalah lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh signifikan dari tingkat kehadiran H terhadap KP. Nah, ini ya sama seperti rumusnya. Ketika nilai SIG kurang dari alfa kan 0,05. Nah, maka regresi yang diestimasi itu layak untuk digunakan. Jadi data ini layak ya. Kemudian variabel L, nah kita scroll dulu, variabel L ANOVA-nya ini di SIG 000 sudah saya pindahkan. Kemudian jadi juga sama ya, ditolak dan mempengaruhi signifikan terhadap L. Oke, berarti datanya diterima. Kemudian variabel K ANOVA-nya SIG-nya 0, sudah saya pindahkan di sini juga 0. Nah, jadi datanya juga diterima. Kemudian yang variabel KP ANOVA-nya juga 0, berarti sama ya, diterima juga. Nah, pada tabel SIG menunjukkan 0 kurang dari 0,5, maka HO ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan dan variabel tersebut diterima. Tingkat kehadiran seluruh variabel H, L, dan K terhadap KP, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi KP. Kemudian yang terakhir ada uji parsial, yaitu uji T, melihat pengaruh yang diberikan variabel-variabel bebas secara parsial ataupun sendiri-sendiri. Nah, adapun ketentuannya seperti ini. Langsung saja kita lihat pada data, dilihat dari koefisien. Kalau uji T ini bisa kita lihat pada data akhirnya aja ya, data akhir yang ini. Nah, data akhir ini sudah ketemu, sudah saya pindahkan di sini. Dilihat dari SIG ini menunjukkan angka yang pertama, harga itu sebesar 0,011, yang lebih besar daripada alfa 0,05. Artinya tingkat kehadiran H ini tidak berpengaruh signifikan terhadap KP. Nah, pada L juga, ini juga 0,38 lebih besar daripada 0,5, 0,08 lebih besar juga. Nah, maka variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap KP semuanya.
Nah, untuk yang terakhir, interpretasi model ini dilihat dari koefisien juga pada tabel B ini. Nah, jika harga meningkat senilai 60,1, ini adalah 60,1%, maka tingkat kepuasan pembelinya juga naik sejumlah yang sama. Begitu juga dengan yang lainnya. Seperti itu. Mungkin cukup dari sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.